seperti di sungai ada buaya, siap menyergap dan memangsa. Suami istri yang ingin bahagia, janganlah lupa doa bersama. Mengapa penting suami istri memiliki waktu berdoa bersama secara rutin dan apa yang akan terjadi bila suami istri berhenti berdoa bersama? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Doa bersama suami istri dalam pernikahan bukan sekadar rutinitas rohani, tapi inti kekuatan relasi. Secara makna, doa bersama adalah tindakan sadar suami dan istri datang kepada Allah sebagai satu kesatuan, mengakui bahwa pernikahan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, maknanya yang pertama mengakui Tuhan sebagai pusat pernikahan. Ketika suami dan istri berdoa bersama, mereka sedang berkata, "Kami tidak sanggup membangun rumah tangga ini dengan kekuatan kami sendiri." Doa bersama menempatkan Tuhan di posisi utama, bukan ego, emosi, atau kepentingan pribadi. Yang kedua, membangun kesatuan hati dan roh. Doa menyatukan dua pribadi yang berbeda. Saat berdoa, suami belajar merendahkan diri, istri belajar percaya dan berserah, dan keduanya belajar sejalan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, sarana komunikasi terdalam dalam pernikahan. Banyak hal yang sulit diucapkan lewat kata-kata biasa, tetapi bisa disampaikan lewat doa, baik itu kekecewaan, ketakutan, harapan, atau luka yang belum sembuh. Doa bersama membuka ruang kejujuran yang lembut, bukan saling menyerang. Yang keempat, benteng rohani terhadap konflik dan godaan. Suami istri yang rutin berdoa bersama akan lebih kuat menghadapi konflik, lebih peka terhadap dosa dan godaan, serta lebih cepat pulih dan bangkit lagi saat jatuh. Yang kelima, latihan saling mengampuni dan merendahkan ego. Tidak mudah berdoa bersama saat sedang marah. Justru disitulah poin utamanya, sebab doa melembutkan hati dan Roh Kudus dalam doa menegur tanpa menyakiti, sehingga pengampunan menjadi mungkin. Yang keenam, teladan rohani bagi anak. Doa bersama suami istri menjadi teladan iman yang nyata, fondasi rohani rumah tangga, dan warisan iman yang lebih kuat daripada nasihat teori dan ucapan. Apa yang terjadi bila suami istri berhenti berdoa bersama? Yang pertama, hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Doa bersama menjaga Allah tetap di pusat pernikahan. Saat itu berhenti, keputusan dan sikap lebih mudah didorong oleh ego dan emosi, bukan kehendak Tuhan. Kemudian komunikasi makin dingin dan defensif. Doa melatih hati untuk rendah dan mau mendengar. Tanpa doa, salah paham mudah membesar dan masalah kecil cepat berubah jadi konflik besar. Kemudian ego dan keangkuhan makin dominan. Doa bersama melembutkan hati. Ketika berhenti, keinginan untuk menang sendiri lebih kuat daripada keinginan untuk menjaga kesatuan. Kemudian kepekaan terhadap pasangan menurun. Berdoa bersama menumbuhkan empati. Tanpanya, suami istri cenderung kurang peka terhadap pergumulan batin pasangan. Selanjutnya, kehilangan arah dan tujuan bersama. Doa menyatukan visi. Tanpa doa, pasangan bisa hidup satu atap, tetapi berjalan ke arah yang berbeda. Di zaman sekarang, suami istri jarang atau bahkan sudah tidak lagi berdoa bersama, bukan karena menolak Tuhan, tetapi lebih sering karena tekanan hidup, kebiasaan baru, dan relasi yang pelan-pelan bergeser. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kesibukan dan ritme hidup yang padat, seperti pekerjaan, lembur, anak, dan urusan rumah membuat doa bersama terus ditunda sampai akhirnya hilang sama sekali. Bukan karena tidak mau, tapi selalu merasa nanti saja. Kemudian kelelahan fisik dan mental. Saat tubuh dan pikiran lelah, doa terasa seperti beban. Akhirnya masing-masing memilih istirahat atau hiburan daripada berdoa bersama. Selanjutnya, gadget dan gangguan digital lainnya. Handphone, media sosial, streaming, dan games telah banyak mengambil waktu kebersamaan. Duduk berdampingan tapi fokus terpisah. Doa pun tersisih. Kemudian konflik yang tidak diselesaikan, ada luka, kekecewaan, atau marah yang dipendam. Doa bersama terasa canggung atau tidak tulus, sehingga lebih mudah dihindari daripada dibereskan. Kemudian merasa doa pribadi sudah cukup. Sebagian pasangan berpikir yang penting masing-masing sudah berdoa sendiri.
Padahal doa pribadi tidak menggantikan kuasa kesatuan doa bersama. Selanjutnya perbedaan tingkat kerohanian. Satu pihak lebih antusias rohani, yang lain pasif. Lama-kelamaan yang aktif lelah mengajak, yang pasif makin terbiasa tidak ikut. Kemudian fokus berlebihan pada hal duniawi. Target ekonomi, karir, dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Tanpa sadar, Tuhan dipinggirkan dari kehidupan pernikahan sehari-hari dan doa bersama menghilang perlahan. Kemudian kurangnya teladan dan disiplin rohani. Tidak pernah melihat contoh doa bersama di keluarga asal atau gereja, sehingga doa bersama tidak terasa mendesak atau penting. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, jadikan doa sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Doa bersama bukan tugas rohani, tapi ruang aman untuk menyerahkan beban hidup kepada Tuhan. Saat dipahami sebagai kebutuhan, doa tidak mudah ditinggalkan. Yang kedua, tetapkan waktu yang realistis dan fleksibel, serta jangan menunda-nunda. Pilih waktu yang paling mungkin dilakukan, bukan yang dianggap paling kudus. Bila satu waktu gagal, ganti waktu, jangan berhenti total dan menunda-nunda. Yang ketiga, jaga doa tetap sederhana dan jujur. Doa singkat, apa adanya, dan relevan dengan kondisi nyata lebih menjaga konsistensi daripada doa panjang tapi berat. Yang keempat, jangan biarkan konflik menghentikan doa. Justru saat hubungan tegang, doa paling dibutuhkan. Bila sulit, cukup doa satu kalimat, Tuhan, kami butuh Engkau. Yang kelima, saling mengingatkan dengan kasih bukan tekanan. Mengajak berdoa bukan memerintah, tapi mengundang. Nada lembut menjaga hati pasangan tetap terbuka. Yang keenam, melindungi waktu doa dari gangguan. Matikan televisi, letakkan handphone. Singkat saja, namun fokus. Sedikit waktu tanpa distraksi lebih bernilai daripada lama, tapi tidak sungguh-sungguh. Yang ketujuh, sadari bahwa doa bersama adalah benteng pernikahan. Doa menjaga hati tetap lembut, arah hidup tetap satu, dan rumah tangga tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Alkitab mengajarkan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Doa bersama menjadi benteng rohani terhadap godaan dan konflik. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saat berdoa bersama, ego dilunakkan dan hati dibuka untuk saling mengampuni dan memahami. Jika dua orang sepakat dalam doa, Bapakku akan melakukannya. Matius 18 ayat 19. Doa menyatukan hati suami istri dalam arah dan tujuan yang sama di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa bersama melatih pasangan untuk hidup bergantung kepada Tuhan setiap hari. Sebagai kesimpulan, doa bersama suami istri adalah nafas pernikahan. Tanpa doa, pernikahan mudah bertahan tapi sulit bertumbuh. Dengan doa, pernikahan bukan hanya bertahan, tapi dipelihara dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Saat suami istri berhenti berdoa bersama, mereka bukan sekadar kehilangan kebiasaan rohani, tetapi kehilangan kekuatan pemersatu pernikahan. Ingat, suami istri berhenti berdoa bersama bukan karena satu dosa besar, tetapi karena banyak hal kecil yang dibiarkan terus-menerus. Doa bersama bertahan bukan karena pasangan sempurna, tetapi karena dua orang yang mau datang kepada Tuhan bersama-sama apa adanya. Doa bersama bertahan bukan karena pasangan selalu rukun, tapi karena mereka memilih datang kepada Tuhan bersama bahkan saat tidak rukun. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.